Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rafiq. Saya dari Biologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tema mengapa kita harus memajukan pendidikan di Indonesia. Perkembangan zaman dari tahun ke tahun telah terlihat adanya kemajuan teknologi, di mana teknologi itu maju di segala bidang, baik di bidang komunikasi, transportasi, industri maupun ekonomi. Perkembangan teknologi ini didasari oleh ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis, di mana banyak para peneliti yang mengembangkan ilmunya melalui riset-riset yang telah ada untuk menghasilkan suatu karya atau inovatif yang membuat masyarakat itu mudah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun kemajuan teknologi di Indonesia ini tidak berlangsung secara rata, teman-teman. Nah, perbedaan kemajuan teknologi di daerah-daerah di Indonesia ini disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di daerah tersebut. Contoh, masyarakat di daerah perkotaan akan lebih mudah memahami teknologi yang telah ada karena masyarakat di daerah perkotaan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup atau masuk dalam kategori tinggi. Beda dengan masyarakat pedesaan yang sulit mengadaptasi atau memahami teknologi yang telah ada karena masyarakat pedesaan memiliki ilmu pengetahuan yang dapat dibilang kurang dari masyarakat perkotaan. Seperti itu ya. Contoh simpelnya, siswa-siswa pada zaman atau pada pandemi COVID-19 ini, siswa-siswa perkotaan itu mudah sekali untuk mengaplikasikan aplikasi Zoom maupun Google Classroom atau Google Meet. Kenapa? Karena mereka telah paham mengenai aplikasi tersebut dengan cara terbiasa menggunakannya, menggunakan handphone maupun aplikasi lainnya. Berbeda dengan siswa-siswa yang ada di pedesaan. Jangankan menggunakan aplikasi tersebut, memiliki handphone pun tidak ada. Kalaupun punya handphone, sinyal pun tidak bagus kan di pedesaan. Maka dari itu mereka, para siswa-siswa di pedesaan itu sangat kesusahan untuk melakukan aktivitas belajar mengajar secara daring. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup mengenai aplikasi Zoom maupun lain sebagainya. Itulah perbedaan pendidikan di daerah perkotaan maupun pedesaan. Nah, untuk meningkatkan pendidikan di daerah pedesaan agar seluruh daerah di Indonesia ini pendidikannya itu merata, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu pembangunan fasilitas sekolah yang baik agar siswa yang belajar itu merasa nyaman dan tenang. Kemudian pemberian buku dengan kurikulum yang sama di setiap kota-kota di Indonesia agar masyarakat pedesaan ini tidak tertinggal materinya dengan masyarakat perkotaan atau siswa perkotaan. Kemudian yang ketiga yaitu penempatan guru dengan kualitas yang baik untuk mengajar. Hal ini adalah faktor penting karena siswa ini tidak bisa memahami suatu materi dengan belajar saja, dengan membaca saja. Nah, peran guru di sini sangatlah penting karena guru mengajari siswa dengan cara memudahkan mereka untuk memahami materi tersebut dengan perumpamaan yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang lebih simpel, lebih sederhana untuk dicerna maupun dipahami, sehingga siswa-siswa dapat memahaminya dengan sangat mudah. Nah, jika siswa-siswa di Indonesia ini telah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dengan pendidikan kualitas yang baik, maka sumber daya manusia di Indonesia ke depannya itu sangat bagus, sehingga Indonesia akan lebih maju negaranya. Jika Indonesia lebih maju negaranya, maka tingkat pengangguran itu akan ditekan jadi lebih sedikit, dan pemuda-pemuda Indonesia ini akan mampu bersaing dengan warga negara asing untuk mencari pekerjaan. Maka dari itulah kejahatan akan diminimalisir. Kemudian banyak sekali teknologi yang telah diterapkan di daerah-daerah pedesaan maupun daerah-daerah terpencil, sehingga mereka-mereka yang di daerah terpencil itu akan lebih mudah menjalani aktivitas sehari-hari. Seperti jika masyarakat pedesaan itu harus berjalan kaki ke kota, mereka tidak perlu lagi berjalan kaki ke kota kalau Indonesia telah maju, karena telah ada mobil, ada sepeda motor. Mereka akan mengadaptasinya dan menggunakannya jika mereka telah paham mengenai motor dan lain sebagainya.
Itulah contoh dari pendidikan yang maju ke depannya. Nah, salah satu contoh yang lainnya yaitu jika Indonesia maju pendidikannya, Indonesia ini akan mampu menghasilkan karya-karya yang bagus, seperti mampu menghasilkan teknologi pesawat, mobil, kereta api, maupun lainnya. Indonesia juga akan mampu mengoptimalkan sumber daya alamnya, sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor suatu bahan baku dari negara lain. Nah, inilah faktor yang paling penting, sehingga Indonesia ini tidak perlu dilecehkan lagi oleh negara lain, karena Indonesia telah mampu mandiri untuk berkembang negaranya, berkembang secara mandiri ya teman-teman. Lah, itulah mengapa pendidikan di Indonesia itu harus maju, harus dimajukan teman-teman. Nah, karena untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.